Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra, sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta tidak sekolah, tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan dua tangan, saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab, juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini, kita memasuki Minggu Advent yang kedua dengan tema Menanti dengan Aktif, dengan pelayan firman Tuhan, Pendeta Angelin Chandra. Pada hari ini juga akan dilayankan baptisan kudus anak. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Gapuramu tinggi
Kebaktian Advent kedua hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Ketika merayakan Advent, kita diingatkan kembali bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan dengan sikap pasif, tetapi menanti dengan aktif, yaitu menjadi terang bagi sekitar. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada kita dan anak-anak kita. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dapat belajar menanti dengan aktif. Mari kita menaikkan pujian, hiburkanlah, hiburkan umatku. Tenangkanlah hati
Mari saudara-saudara kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, di masa penantian ini, jangan biarkan kami lengah, tetaplah bersama kami sehingga kami dapat berjaga-jaga senantiasa. Bimbinglah kami ya Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami dapat menggunakan kesempatan yang Engkau percayakan dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan bacaan kita dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Kamu kenapa ngelamun, Min? Enggak kok, Pak. Ini jualan onlineku kok sepi ya, Pak? Oh, ya namanya juga usaha, Min. Mungkin orang juga masih shock kali sama berita wabah ini. Oh iya, Pak. Wabah corona bagaimana? Info terakhirnya apaan? Si corona baik-baik aja kok, Min. Papa mau bercanda terus. Itu kan pandemi. Papa kan pegawai rumah sakit. Pasti lebih paham. Iya. Namanya aja pandemi. Wabah yang bergerak dengan amat cepat. Udah, itu aja. Terus, nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah? Ya ada lah. Apa? Jangan bertindak. Papa mau bercanda terus. Nanti kalau kena baru tahu rasa. Maksudnya, jangan bertindak sebelum ada arahan dari instansi-instansi terkait.
Tapi sebenarnya, Papa rasa seluruh dunia juga sudah tahu kok tentang hal itu. Kita tinggal menunggu instruksi. Mah, kita harus cepat loh cari karyawan baru. Ini harus cepat. Kalau tidak, nanti hutang nggak kebayar. Cepat apanya, Pak? Memangnya Papa nggak ngikutin itu berita di TV? Wabahnya sudah menyebar kemana-mana. Iya, tapi masih di negara lain kan? Nggak akan sampai ke sini. Udah, jangan khawatir. Memang belum, tapi pasti akan ke sini juga. Halo, Top? Ya, sudah berapa banyak yang kirim CV? Baru 10. Hah? Baru 10? Kurang rame. Minimal 30 lah ya. Ya, tolong terus diusahakan ya, Top. Minimal saya butuh 20 orang. Pokoknya teman-teman kita semuanya harus ikut promosi event klub sepeda kita. Biar sponsor nggak kecewa. Ya, baik. Oke, saya berangkat ke kantor sekarang. Ma, Papa berangkat dulu ya. Adalah negara-negara yang melaporkan temuan penyebaran wabah virus. Ya kan acaranya santai. Ngobrol-ngobrol, selfie-selfie sambil sepedahan gitu. Gen? Ya Pak, bye. Bye. Kalau wabah seperti ini, pasti pihak rumah sakit yang kewalahan. Iya benar. Rumah sakit pasti kena dampak paling besar. Tapi gawatnya, sebelum itu harus ada yang jadi korban dulu, yaitu Masyarakat. nah itu. Udah, Papa berangkat ya. Hati-hati, Pak. Dagangan onlineku bagaimana ya? Dan inget, ada bonus loh. Diskon 50% di Cafe Gen, cafe gue. Yang order masih kurang dari target. Sudah seminggu, cuma 1 yang pesan. Gimana ya? Makin rame, makin asik. Kalau kayak gini terus, transaksi bisa vakum. Nanti pembeli bisa-bisa nggak percaya lagi. Enak kan? Jadi abis acara bisa ngumpul-ngumpul lagi di cafe gue. Bisa kan? Apa niatku untuk membantu orang tuaku salah? Oke, nanti gue telepon lagi ya. Atau aku ikut Genita saja untuk urus kafe? Iya, Sis. Min, mau ikutan ngumpul nggak? Masih ada spot nih. Duh, gue lagi pusing nih. Udah berhari-hari nggak ada orderan online. Makanya, ikutan aja. Sis, gue mau berubah pikiran. Gimana kalau gue... Banyak negara mempertanyakan Indonesia. Bahwa seharusnya kasus corona itu sudah ditemukan di Indonesia. Pah! Papa udah berangkat, Ma. Kenapa nyokap lo? Gen! Kesini cepetan! Iya, bentar, Ma. Dalam epidemiologi, ada istilah super spreader, yaitu seorang yang terinfeksi mampu menularkan virus kepada banyak orang. Singapura adalah negara yang melaporkan paling banyak penyebaran corona berkaitan dengan Indonesia. Bener kan? Wabahnya sudah sampai di sini. Tuh, bener-bener akhir zaman. Bener-bener akhir. Waduh, bener tuh. Bener kan Mama bilang? Terlalu banyak bencana. Ada apa sih, Sis? Coba lo cek berita deh, biar jelas. Bentar, gue buka laptop dulu. Impor virus oleh warga negara Indonesia. Bahwa virus corona telah ada di Jakarta sebelum pemerintah mengumumkan kasus positif pertama. Aduh, Papa, cepetan telepon Papa. Papa, gue Mina, Sis. Sorry. Sis, itu benar. Wabahnya udah sampai di sini. Sis. Ya. Oh iya, Papa. Sorry,
krisis. Kan udah mati. Halo? Ya Gen, ada apa? Mama suruh telepon. Papa nggak apa-apa? Papa nggak apa-apa. Emangnya ada apa? Gak tahu. Mama suruh telepon aja. Nih, Ma. Pah, persis seperti dugaanku. Wabahnya sudah sampai di sini. Pemerintah akan bertindak. Aku khawatir, Pak. Khawatir apanya? Emang apa sih yang ditakutkan? Gak tahu, Pak. Tapi aku kok khawatir aja. Pasti akan terjadi sesuatu. Ma, gak akan terjadi sesuatu, Ma. Memang baru kali ini manusia kena wabah. Udah, serahkan saja ke Departemen Kesehatan. Toh beres. Halo? Halo? Mama udah di depan TV lagi, Pak. Astaga. Ya udah, Gen, Papa ada urusan dulu ya. Oke, Pak. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB mulai dari seruan untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah, menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadat, pembatasan transportasi akan disusun peraturan, sekaligus menjadi pesan bagi semua bahwa ketaatan kita untuk membatasi pergerakan untuk mengendalikan virus ini. Semua fasilitas umum tutup, taman, balai pertemuan, ruang air Petra, gedung olahraga, museum tutup. Pernikahan dilakukan di kantor urusan agama, resepsi ditiadakan, yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Kegiatan perkantoran dihentikan, dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Ini kenapa muka pada jelek begitu? Akhir zaman, Pak. Benar-benar akhir. Akhir apanya? Emang ada perkembangan apa? Bener, Pak, kata Mama. Semua stasiun TV menyiarkan pemerintah minta masyarakat untuk tinggal di rumah. Hah? Semua kegiatan stop, berhenti, lockdown, PSBB. Hah? Aku nggak boleh kuliah, kafeku juga harus tutup. Hah? Berarti cabang baru juga harus ditunda. Stop. Ditunda sampai kapan? Ya, sampai pandemi selesai. Ya kapan? Ya nggak tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Hah? Pak! Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin di dalam Minggu Advent yang pertama, kita boleh diingatkan tentang ketika pohon ara bertunas. Di minggu yang lalu kita melihat dan kita belajar bahwa ketika pohon ara bertunas itu menunjukkan bahwa musim semi Anda menjadi sebuah cara yang memperlihatkan bahwa musim panas, musim semi itu akan tiba. Kenapa hal ini menjadi sangat penting saudara-saudara? Karena pada saat itu adalah musim dingin. Dan ketika musim dingin maka katanya beruang aja hibernasi gitu ya. Hibernasi dan memang tidak bisa melakukan banyak hal ketika dalam kondisi musim dingin. Maka ketika dikatakan pohon ara bertunas maka menunjukkan bahwa di sana masih ada yang namanya harapan. Harapan. Pohon ara bertunas berarti ada sebuah harapan di tengah-tengah situasi musim dingin yang begitu menggigit, yang mungkin sangat mencekam dan seterusnya. Dan saudara-saudara, kalau saya pikir bahwa ternyata ketika dikatakan ada tunas, ada harapan ketika musim dingin lalu akan muncul musim panas, saya kira ini jugalah yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita.
Adakah pengharapan ketika apa? Ketika sebagian besar usaha kita gagal misalnya karena pandemi ini. Udah masuk bulan ke-9 kayaknya ini kalau orang lahirin mah udah mau lahirin nih. Siap-siap nih. Ya. Dari Maret kan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, masuk Desember loh. Ya udah jadi suami siaga nih ya, bapak-bapak yang mau ngelahirin udah masuk bulan ke-9 begitu kan. Berarti siap-siap melahirkan dan seterusnya. 9 bulan. Apa yang terjadi dalam 9 bulan ini maka kita melihat ada banyak hal. Saya begitu melihat anak-anak ini muncul, ya ampun tiba-tiba udah segede gini. Tadi saya bercandain Jaka gitu ya. Ini nama anaknya siapa? Namanya Corona, jangan-jangan. Kenapa? Karena 10 bulan gitu ya. Sekitar Corona. Nggak ketahuan tiba-tiba udah gede. Ya, tiba-tiba udah gede. Banyak hal terjadi saudara-saudara dalam 9 bulan belakangan ini. Dan berapa banyak orang yang mengalami kesulitan selama 9 bulan ini. Ketika usaha gagal, masih adakah harapan di sana? Ketika mungkin kita di PHK dalam pekerjaan kita, ketika kita mungkin mengalami ya ampun namanya pendapatan boro-boro 100%, 20% aja enggak misalnya. Masih adakah harapan di sana? Ketika misalnya kita boleh mengatakan teman kita tiba-tiba sakit lalu pulang ke rumah Bapa di sorga, si ini sakit dan seterusnya, ketika begitu banyak hal. Adakah harapan di sana? Adakah harapan di sana? Belum lagi saat ini ketika kita mendengar ada begitu banyaknya kebencian yang muncul. Sentimen-sentimen diskriminasi entah karena mau pilkada kah atau apapun. Di tengah-tengah situasi negara kita yang seperti ini. Adakah harapan di sana? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka tema minggu lalu menjadi sangat relevan. Menjadi sangat relevan buat kehidupan kita, tetapi juga yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita masih kebaktian onsite seperti biasa, ini ada bacaan pertama. Bacaan pertama itu dari kitab Yesaya, saudara-saudara. Dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Dan kalau kita mau melihat di dalam kitab Yesaya yang juga dikutip oleh Injil Markus ini, kondisi bangsa Israel seperti apa? Mereka dalam kondisi di pembuangan. Bayangkan 70 tahun mereka dibuang. Kita 9 bulan udah kayak orang apaan tahu ya. Bingung mau begini mau begitu. Ya. Karena banyak hal yang terjadi. Mereka dibuang selama 70 tahun. Dan dalam posisi 70 tahun itu maka kondisi mereka juga hancur. Maka keadaan mereka juga berantakan, keadaan mereka juga porak-poranda. Wah, berbagai macam hal mereka alami. Dan dalam keadaan yang seperti itulah adakah harapan. Lalu Nabi Yesaya muncul seperti yang kita nyanyikan tadi. Hiburkanlah, hiburkan umatku. Tenangkanlah hai Yerusalem. Dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, tenanglah hati Yerusalem. Inilah yang dilontarkan oleh Nabi Yesaya ketika apa? Ketika keadaan mereka hancur. Ketika keadaan mereka dalam seperti ini. Hiburkan, hiburkan umatku. Saudara, mereka kehilangan pengharapan ketika mereka merasa hidup mereka hancur dan porak-poranda. Maka kata-kata dari Nabi Yesaya ini boleh memberikan sebuah titik pengharapan. Hiburkan umatku, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Dalam kondisi musim dingin yang begitu pekat, muncul tunas, ada sebuah harapan. Ada sebuah harapan. Kondisi kita 9 bulan tadi udah mau ngelahirin, muncul titik terang, ada vaksin walaupun belum jelas. Tapi sudah ada titik saudara-saudara, sudah ada titik bahwa ada vaksin yang akan diberikan menjadi sebuah titik terang. Tetapi apakah pasti? Enggak jelas juga. Enggak jelas juga gitu ya. Tunasnya apakah sudah pasti akan bertumbuh dan akan berbuah dan seterusnya? Enggak tahu juga.
Saudara-saudara kalau yang ikut kebaktian Advent yang lalu, bunganya di situ. Sekarang tetap di situ juga pohonnya. Kenapa? Sebenarnya kalau Bapak Ibu datang mendekat itu udah ada tunas. Cuman belum muncul tinggi besar. Irin langsung lihat. Dan dia lihat ternyata benar ada tunasnya gitu ya. Ada tunasnya tetapi belum tumbuh menjadi besar. Belum tumbuh menjadi besar. Apa sih yang kita harapkan? Kita harapkan pada saatnya nanti maka pohon ini bisa bertumbuh besar. Yang kita harapkan adalah pada saatnya nanti semua pipa-pipa ini akan terisi dengan pohon. Akan terisi dengan tumbuhan yang boleh membawa kepada kita kesegaran. Tetapi prosesnya masih nanti, saudara-saudara. Nanti ada sebuah proses penantian yang terjadi saat ini secara sederhana kita menantikan pohon ini bertumbuh. Kita menantikan ini pohon bertumbuh dan kita berharap, berdoa supaya pada saat Natal nanti dia sudah penuh dan kita boleh menikmati satu hal yang indah. Penantian itu sangat diperlukan. Ketika ada sebuah titik pengharapan tapi bukan berarti lalu kita diam. Ada sesuatu ada titik, so what? Do something. Lakukan sesuatu. Bagaimana kita boleh terus menantikan dengan baik. Sehingga pada saatnya nanti apa yang kita harapkan boleh menjadi satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan baptisin anaknya merasakan tuh penantiannya. Ketika hamil, menanti enggak? Menanti. Rasanya seperti apa penantian yang terjadi? Hatinya bagaimana? Kita nanyanya enggak sama ibu-ibu, nanyanya sama bapak-bapak. Ketika istri masuk ke dalam ruang bersalin, masih pada ingat enggak? Gus masih ingat enggak? Masih. Anakmu umur berapa sih? Tahun berapa? Udah 3 tahun. Masih ingat gak 3 tahun yang lalu ketika masuk rumah sakit? Rasanya kayak apa tuh? Happy-happy aja, santai-santai aja? Iya. Panik? Khawatir. Yang paling baru Roni nih. Paling muda kayaknya ya. Yang lain udah usia sekian. Paling muda kamu. Rasanya kayak gimana Ron? Masih seger diingetan? Kayaknya separuh nyawanya hilang, sebentar-sebentar habis dong. Sebentar separuh hilang, sebentar lagi separuhnya hilang, habis dong gitu ya. Tetapi saudara di dalam masa penantian maka perasaan yang muncul itu campur aduk. Ada rasa bahagia, betul gak bapak-bapak? Ada rasa bahagia, aduh aku akan melahirkan, aku akan punya anak gitu ya. Tetapi juga di satu sisi ada sebuah rasa khawatir, ada rasa cemas bagaimana nanti. Bagaimana nanti istriku, apakah dia bisa melahirkan dengan baik. Bagaimana nyawanya, bagaimana hidupnya, lalu khawatirnya nambah. Nanti kalau dilahiran bagaimana ya. Saudara berbagai macam perasaan numpuk ketika kita sedang menanti. Dari mulai rasa khawatir, rasa cemas, rasa bahagia, rasa bete ada gak? Gak ada. Jaka langsung geleng, gak ada. Masih ingat ya Jaka ya 10 bulan yang lalu. Gak ada rasa bete. Kenapa? Karena nungguinnya melahirkan. Nungguinnya melahirkan. Udah selesai nih ngelahirin. Kontrol dong ke dokter. Nunggu lagi. Rasanya gimana sekarang? Antriannya banyak banget. Tetap tadi rasanya separuh nyawa hilang. Yang ada sekarang rasa bete yang muncul. Gila nih antrian banyak amat. Nih dokter gak kelar-kelar ya. Ngitungin lagi 1 masuk lumayan lega. Hitung lagi 1 masuk giliran gua kapan. Kalau saya mah begitu tuh. Kalau ngantri dokter gitu ya. Aku dapat urutan keberapa? Urutan 10. Oke, ini nomor berapa sus? Nomor 1 mati gue. 9 lagi gitu ya. 9 lagi. Lalu apa? Ngitungin. 1 masuk keluar. 1 berarti 8 lagi. 7 lagi. Segini lagi. Saudara berbagai macam perasaan muncul. Ketika kita sedang menanti. Ya,
Ketika menantinya tadi melahirkan bayi, maka yang muncul adalah perasaan bahagia, tetapi juga rasa cemas, rasa khawatir. Tetapi ketika nunggu dokter yang ada rasa bete gitu ya. Kok nggak muncul-muncul, kok nggak masuk-masuk giliranku. Bagaimana ketika menantikan Mesias? Bagaimana menantikan Sang Raja? Pada saat ini dalam Minggu Advent yang kedua, kita sedang menantikan Sang Raja. Tetapi menantikan bukan dalam pengertian bayi yang mungil. Karena saat ini Advent kedua adalah ekatologi, kita memikirkan penantian Tuhan yang datang kedua kali. Dalam penantian yang kedua kali tadi perasaan kita bagaimana? Apakah di sana ada perasaan bahagia? Oh Tunas sudah muncul, ada harapan. Apakah ada perasaan separuh nyawa hilang? Setiap kali aduh gimana ya, aduh gimana ya. Atau rasa bete, nih Tuhan kok gak nongol-nongol lah ya. Kok gak datang-datang lah ya. Lalu apa yang kita lakukan di tengah-tengah suasana perasaan yang campur aduk tadi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita mau melihat bacaan kita Injil Markus. Pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bangsa Israel pun dalam posisi sedang menantikan kedatangan Mesias. Dan ketika mereka dalam posisi kedatangan Mesias, apa yang dilakukan? Maka dikatakan adalah seperti kitab Nabi Yesaya katakan, ada suara. Ada suara yang berkata, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka saudara, ketika dikatakan ada suara orang berseru-seru, kemudian ayat keempat mengatakan demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apa yang terjadi? Ada suara berseru, lalu ada tampillah Yohanes Pembaptis dan ia pun menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yang saya mau soroti, kita lihat bersama-sama adalah sosok Yohanes Pembaptis. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia tampil, dia berseru dan dia mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, bertobatlah. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saudara, mempersiapkan jalan bagi Tuhan bukan terus ambil bulldozer kita ratakan tanah. Kan ada lagunya kayak gitu kan ya, ratakan tanah yang bergelombang dan seterusnya. Bukan, tetapi bagaimana kita boleh mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan berseru, dengan bertobat, memberikan diri dibaptis. Lalu dikatakan lagi dalam ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang, makanannya belalang dan madu hutan dan seterusnya. Kenapa ya pakai diomongin kayak begitu segala? Itu mau mengatakan apa yang dia katakan kemudian dia lakukan juga di dalam dirinya. Betapa dia tidak cuma sekedar ngomong, tapi bagaimana dia juga menyiapkan dirinya sedemikian rupa dia perlakukan itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam menanti yang dilakukan adalah oleh Yohanes, dia menjadi suara yang berseru. Dia boleh menyampaikan sesuatu, dia mengajak orang Israel, bangsa Israel untuk bertobat. Dan itu dimulai dari diri dia sendiri juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hadapan kita ini tadi ada anak-anak yang akan memberikan dibaptis. Orang tuanya memberikan anak-anaknya untuk dibaptis. Lalu ada sebuah tugas tanggung jawab menjadi apa seperti Yohanes Pembaptis untuk apa? Berseru. Bahwa di dalam penantian ini ada yang harus dilakukan. Apa itu? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti bagaimana kita boleh mempersiapkan anak-anak kita. Sehingga mereka boleh memahami firman Tuhan. Baptisan anak dilakukan berdasarkan kepercayaan orang tuanya. Maka nanti yang jawab pertanyaan bukan si anak. Saya lagi ngebayang kalau yang jawab Raka saya lari. Ya. Kalau tiba-tiba Raka berkata, ya saya percaya dan berjanji, lari gak umur 2 bulan tiba-tiba ngomong kayak begitu? Iya kan? Siapa yang jawab?
orang tuanya yang menjawab, "Ya, saya percaya dan berjanji." Kalimat yang dilakukan adalah bukan cuma percaya tetapi berjanji. Berjanji ngapain? Berjanji untuk mengajarkan. Berjanji untuk menolong anak-anak di dalam masa-masa penantian yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Bagaimana mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk pada saatnya nanti mereka boleh mengakui iman mereka di hadapan Tuhan. Menolong anak-anak supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Enggak cuma ngomong. Enggak cuma bilang bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Tapi lakukan itu. Lakukan itu dengan hidupmu. Lakukan itu dengan dirimu. Maka ketika kita boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan buat Tuhan dengan mendidik anak-anak kita di dalam masa Advent ini, maka ini bukan cuma diam. Bukan dengan cara oke ya nak kamu ke gereja lah ya, kamu baca Alkitab lah ya, lalu kamu doa lan selesai. Percayalah mereka nggak ngerti gimana caranya berdoa. Siapa yang ngajarin? Kita yang ngajarin, Bapak Ibu. Baik orang tua, baik opa oma, opung atau siapapun. Orang-orang dewasa yang ada di sekitar. Inilah yang kemudian mengajarkan bagaimana mengenal Tuhan. Mengajarkan bagaimana mereka akhirnya nanti boleh percaya dan mengakui imannya secara dewasa. Dan Bapak Ibu, ini terjadi di dalam masa penantian ini. Tidak akan pernah bisa mereka mengakui iman mereka kalau kita hanya duduk diam. Kalau kita hanya menanti dengan cara yang pasif. Kalau kita hanya diam dan kemudian bicara cuma mulut saja, tidak. Maka masa Advent penantian kita boleh belajar seperti Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita boleh menanti kedatangan Tuhan. Bukan hanya dengan perasaan yang berbagai macam tadi. Tapi bagaimana kita boleh menanti kedatangan Tuhan dengan sebuah tindakan aktif. Dengan sebuah sikap. Dengan sebuah perbuatan yang jelas. Bagaimana kita mempersiapkan jalan itu bagi Tuhan. Mungkin kalau buat anak-anak yang dibaptis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mempersiapkan jalan itu buat Tuhan. Enggak cuma pasang pohon Natal. Enggak cuma mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Tapi bagaimana membuat orang mengenal Tuhan melalui diri kita. Disitulah kita melantikan Tuhan dengan aktif. Bagaimana orang boleh belajar merasakan kasih Tuhan melalui tutur kata kita, melalui sikap kita. Bagaimana mereka boleh semakin lagi percaya kepada Kristus ketika mereka melihat hidup kita. Ketika kita belum melakukan itu berarti kita belum melakukan dengan baik, dengan aktif di dalam masa Advent ini. Sehingga kalau kita tidak lakukan itu, Advent ini hanya berlalu begitu saja saudara. Berlalu begitu saja. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di situasi yang seperti ini kita tidak tahu sampai kapan ini corona ada. Tetapi dalam saat ini jugalah kita boleh menantikan kedatangan Tuhan dengan sebuah sikap, tutur kata, dan kita boleh melakukan yang terbaik. Supaya orang semakin mengenal Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.
Biarlah pujian tadi boleh menolong kita semua untuk boleh menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dan juga para orang tua, kita akan masuk di dalam pelayanan baptisan anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Para orang tua dan kita yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang-layang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan, dan menyuburkan. Dengan air bah, Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuh Kristus. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang para orang tua untuk berdiri. Para orang tua, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara sekalian. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara, yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban Bapak Maruli Tinambunan dan Ibu Magdalena? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Tio Jaka Pancawan Gomer dan Ibu Alma Setiani? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Agus Wito dan Ibu Natalina Siregar? Ya, kami percaya dan berjanji.
Apakah jawab Bapak Roni Saragi dan Ibu Renta Ulianda Oktavia Panjaitan? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Andreas Wicaksono dan Ibu Priscilla Aviani? Ya, kami percaya dan berjanji. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Audrey Natania Tinambunan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janeta Talia Manek, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Matius Suwito, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rahandika Flohen Putra Saragi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya, Satria Nagari, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sang Bapa, Putra, Roh
Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percaya sendiri sepenuh hati. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Para orang tua, silakan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam syafaat kami di Minggu Advent yang kedua ini Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kekerasan, penganiayaan, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka. Kami berdoa untuk gereja Bala Keselamatan yang mendampingi keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan keselamatan kepada keluarga yang berduka. Dan biarlah melalui peristiwa ini Bapak, kami juga boleh belajar di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Kami percaya Tuhan hadir. Biarlah kami boleh melakukan bagian kami ya Bapak, dan biarlah pemerintah dan aparat keamanan juga boleh melakukan bagiannya dengan adil. Kami berdoa bagi para pengungsi yang harus pergi ke satu tempat yang lebih aman. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati dan melindungi mereka, sehingga di dalam pengungsian mereka boleh dalam kondisi berkecukupan. Dan pakailah kami ya Bapak, anak-anak-Mu bangsa ini, supaya kami boleh bersatu hati menolong mereka. Kami mohon Tuhan peristiwa ini tidak membuat perpecahan di antara umat beragama, karena kami yakin semua agama mengajarkan kebenaran. Ya Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk saudara kami yang masih menderita karena COVID-19, di mana kurvanya pun naik. Tuhan yang boleh menolong para penderita COVID, dan Tuhan juga boleh menolong para medis, sehingga sungguh kehadiran mereka boleh menjadi berkat bagi para pasien. Kami bersyukur untuk mereka yang sembuh, kami juga berduka untuk mereka yang meninggalkan dunia ini karena penyakit COVID ini. Bapa di dalam surga, kami rindu juga di tengah-tengah masa penantian kami akan hadirnya vaksin COVID-19, biarlah Tuhan juga yang boleh membuka jalan yang terbaik, sehingga bangsa ini boleh mendapatkan vaksin itu. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa untuk gereja kami, di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi. Jangan biarkan kami tergerus dengan tantangan yang ada, tetapi kami boleh terus beraksi, kami boleh terus berkarya, menjadi berkat bagi sekitar kami. Bapa dalam surga, tolonglah kami, di tengah-tengah program kerja yang akan kami susun untuk tahun pelayanan mendatang. Biarlah program kerja itu juga menyinarkan kemuliaan Tuhan yang boleh menerangi saudara kami yang mengalami kegelapan. Biarlah program kerja itu bagaikan air yang boleh menyirami tanah yang gersang di sekitar kami, sehingga program kerja itu menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami teringat juga Bapa untuk teman-teman panitia Natal yang sudah merancang masa raya Natal sampai tahun baru. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, meskipun Natal kali ini berbeda dengan Natal tahun-tahun lalu. Tetapi sungguh kami boleh belajar menghayati kelahiran Kristus yang justru bukan dalam kelimpahan, bukan dalam kekayaan, bukan dalam kegermarapan yang kami rayakan setiap tahun. Tetapi Kristus lahir di dalam kepapaan yang juga nanti akan kami rayakan di Natal tahun ini. Bila melalui pekabaran Injil pada Natal nanti, kami boleh lebih menghayati kelahiran Kristus di tengah-tengah situasi pandemi ini.
Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk saudara kami di tengah-tengah perjuangan mereka harus mencari nafkah. Ada kesulitan yang mereka hadapi, ada tantangan yang mereka hadapi. Tapi kami percaya air mata yang mereka curahkan selama pandemi ini, ketika mereka menabur dan mereka akan mendapatkannya dengan sorak-sorai, tentunya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya dalam Tuhan, jerih payah kami di dalam berusaha, jerih payah kami di dalam mencari nafkah tidak akan sia-sia. Dan kami mohon Tuhan, tambahkanlah iman kami, supaya di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, kami boleh tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sehingga hati kami dilingkupi bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Bapa untuk mereka yang sakit. Tidak mudah bagi mereka yang sakit menakun. Untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Flora Fermanto. Kami mohon Tuhan, bersamalah dengan saudara kami yang sakit. Dan kami mohon ya Bapak, di tengah-tengah sakit yang mereka hadapi, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan semangat dan sukacita kepada mereka. Mungkin secara jasmani mereka letih, secara iman mereka lemah, dan mungkin ada pengharapan, ada doa kepada Tuhan, supaya Tuhan memanggil mereka dengan cepat. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan punya waktu yang terindah untuk saudara kami yang sakit ini. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, kami percaya ada pengharapan Kristus yang terus Tuhan pancarkan kepada saudara-saudara kami yang terbaring sakit ini. Dan biarlah Tuhan keluarga yang mendampingi juga boleh menjadi keluarga yang berempati di tengah-tengah situasi sulit, ketika mereka harus berbaring panjang dan lama di tengah-tengah penderitaan mereka. Biarlah mereka boleh hadir untuk memberikan semangat kepada orang tua, kepada opa, oma mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami teringat untuk Ibu Feni Waticen, Bapak Nugroho Budi Santoso, Bapak Ari Kris Arianto, Penatua Hartahdi Dodi Ruslim, Saudara Yosua Raditya, Saudara Fania Kristina Budiarto, Saudari Romandang Siregar, Ibu Stefani Lai, Ibu Eni Setiawati, Bapak Sudarmo Kuncoro, Saudari Erna Trisnawati, Saudari Rainer Wongso, Ibu Boni Samaun, Ibu Bea Wiono, Bapak Alfeus Leonardo. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam cita-cita, pengharapan yang masih mereka miliki. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Bapa untuk TPG Christian Adi Pamungkas, di mana ayahandanya telah Engkau panggil. Kami mohon Tuhan, hiburkanlah TPG Christian Adi Pamungkas bersama dengan ibu dan juga kakak dan para ponakan dan keluarga besar. Di tengah-tengah duka yang melanda, kami percaya pengharapan dalam Kristus nyata bagi keluarga Bapak Adi Christian Pamungkas. Bapak dalam surga, kami juga berdoa, pada hari ini kami boleh menyaksikan, kalau anak-anak kami sudah mendapatkan baptisan. Kami mohon Tuhan, pakailah para orang tua untuk boleh dapat menyinarkan firman Tuhan melalui tutur kata dan perbuatan nyata kepada anak-anak kami. Pakailah gerejamu, keluarga besar, kami semua, untuk juga boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami juga mohon, berikanlah perisai iman yang kuat di tengah-tengah tantangan zaman yang mereka akan hadapi, ketika mereka nanti akan masuk di dalam usia-usia yang tidak mudah untuk dapat menahan diri di tengah-tengah pergaulan. Kami mohon Tuhan bersamalah dengan mereka, sehingga mereka tidak jatuh dalam pergaulan buruk, tapi mereka, anak-anak kami, boleh tetap sinar memuliakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa kami, pengharapan kami, keluarga, gereja, bangsa kami, ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan
dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama GKI Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama dan nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 95 ayat pertama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita naikkan pujian syukur, berlimpah sukacita di hatiku. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Memang persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan. Namun kami mohon, terimalah ya Bapa. Kami mohon bantulah kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Halik Semesta, sumber segala kurnia. Amin. Umat yang terkasih, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhanmu. Tetaplah semangat untuk bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Terdiam dan seakan
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memberkatimu, sehingga engkau tidak akan kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus meneguhkanmu di dalam menapaki kembaramu. Kiranya Roh Kudus meneguhkanmu, sehingga engkau tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus.